Setelah menyerahkan tahta kerajaan kepada kakaknya Drestarastra yang buta, Pandu dan kedua istrinya hidup mengasingkan diri di hutan. Sementara itu, di Hastinapura, tak lama setelah Drestarastra naik tahta, Ratu Gandhari istrinya hamil anak pertama mereka. Lengkap sudah kebahagiaan Raja Drestarastra dan istrinya. Seluruh keluarga istana ikut senang dan tak sabar menunggu kelahiran bayi tersebut. Namun, setelah usia kandungan Dewi Gandhari melewati 9 bulan, belum ada tanda-tanda bayi itu akan lahir. Kembali lagi ke dalam hutan. Hutan tempat Pandu dan kedua istrinya tinggal begitu damai dan indah. Namun hati dan pikiran Pandu tak seindah alam di sana. Ia sering murung karena mengingat nasib buruk yang menimpanya. Sesuai dengan tradisi zaman itu, seorang yang tak berputra sama dengan hidup sia-sia dan kelak akan menjadi penghuni neraka. Suatu hari, Pandu duduk bersama kedua istrinya dan berkata, "Wahai istriku, betapa sia-sianya hidupku ini. Dan karena dosaku, maka kalian juga harus menanggung akibatnya. Sungguh percuma kita hidup dan menikah, tapi tak punya keturunan." Dewi Madri tak mampu berkata. Ia hanya bisa menangis dan meratapi nasib buruknya. Lalu Dewi Kunti pun berkata, "Wahai suamiku, ada satu rahasia yang hamba simpan selama ini. Saat hamba masih remaja, Resi Durwasa memberikan hamba sebuah mantra yang bisa memanggil dewa manapun dan menganugerahi putra." Mendengar cerita Dewi Kunti, Pandu merasa mendapatkan angin segar dan tanpa menunggu lebih lama lagi, meminta Dewi Kunti segera memakai mantra tersebut. Lalu Dewi Kunti pun menyiapkan dirinya dan merafal mantra sakti yang telah diberikan oleh Resi Durwasa. Pertama, Dewi Kunti memanggil Dewa Yama, maka seketika itu pula sang dewa muncul dan menganugerahi seorang bayi yang diberi nama Yudhistira. Yudhistira kelak akan menjadi raja yang bijaksana dan terkenal berwatak jujur. Kabar akan kelahiran Yudhistira pun sampai di telinga Dewi Gandhari, sehingga membuatnya iri dan juga sedih karena anaknya belum juga lahir, padahal usia kandungannya sudah lewat. Mengingat usia kandungan Dewi Gandhari yang tidak normal, Raja Drestarastra mulai khawatir. Ia tak mau keturunan adiknya Pandu mengambil alih tahta Hastina kembali. Karena kecewa terhadap kandungan Dewi Gandhari, Raja Drestarastra menjalin hubungan gelap dengan seorang pelayan di istana. Dewi Gandhari yang mulai frustasi lalu memukul kandungannya dan membuat air ketubannya pecah, dan yang lahir hanyalah segumpal daging. Berbagai pertanda buruk pun terjadi, seperti angin kencang, hujan lebat, dan semua binatang buas mengeluarkan suara mengerikan. Widura yang bijaksana dan mengerti dengan tanda-tanda buruk tersebut memperingatkan Raja Drestarastra untuk segera membuang daging yang dilahirkan oleh Dewi Gandhari. Namun Raja Drestarastra tak mau mengikuti nasihat Widura. Lalu Raja Drestarastra meminta bantuan Resi Abhyasa
yang sakti dan bijaksana. Melalui petunjuk Resi Abhyasa, daging tersebut dipotong-potong menjadi 100 bagian dan ditanam di dalam sebuah pot. Setelah beberapa waktu, pot dibuka dan ajaib, potongan daging tersebut berubah menjadi bayi-bayi yang memiliki wajah yang menyeramkan. Ke-100 bayi itu disebut dengan Korawa. Yang paling tua bernama Duryudana, yang kelak menjadi penyebab utama pecahnya perang Baratayuda karena sifatnya yang tamak. Sementara itu di hutan, Dewi Kunti kembali merafal mantranya untuk mendapatkan anak yang kedua. Kali ini Dewi Kunti memanggil Dewa Bayu yang kuat, dan ia pun dianugerahi seorang putra yang diberi nama Bima. Kelak ia akan menjadi kesatria yang paling kuat. Di tahun berikutnya, Dewi Kunti memanggil Dewa Indra, dan ia mendapatkan anak yang ketiga dan diberi nama Arjuna. Ia menjadi kesatria yang tampan dan memiliki kemampuan memanah yang tak tertandingi. Setelah memiliki 3 orang putra, Dewi Kunti kemudian mengajarkan mantra yang ia miliki kepada Dewi Madri. Dewi Madri lalu memanggil Dewa Aswin yang memberikan putra kembar yang rupawan, yang diberi nama Nakula dan Sahadewa. Dengan demikian, Pandu memiliki 5 putra yang disebut dengan Pandawa. Pandawa dibesarkan di dalam hutan yang indah bersama alam dan para resi. Walaupun hidup sederhana, tapi keluarga mereka sangat bahagia. Sementara itu, Korawa lahir dan besar di istana megah. Mereka selalu dimanja oleh kedua orang tuanya dan juga pamannya, Sengkuni. Selain 100 orang Korawa, Raja Drestarasta juga mempunyai seorang putra yang bernama Yuyutsu, yang lahir dari seorang pelayan istana. Selain itu, Dewi Gandari juga melahirkan seorang putri bernama Dursala.